يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara kami Mas Abdurrahman Al-Floresi yang sudah membacakan kalam ilahi untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya marilah kita bersama-sama menyimak sambutan sekaligus arahan dari Ketua DPW PKS NTB, yang juga nanti mohon arahan ini juga untuk kita semua. Pada Ketua DPW kami informasikan bahwa yang hadir juga pada malam hari ini adalah kader anggota dari DPW NTT. Pada Ketua DPW yang persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allafa baina qulubina wa ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dari bidang yang saya hormati pula hadir pada kesempatan kali ini Bapak Muhammad Ayar SH, Ketua Bidang Polhukam di PKS, sekaligus merupakan staf ahli di fraksi PKS DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya cintai Bapak, Ibu, saudara sekalian, anggota Madya Partai Keadilan Sejahtera se-Nusa Tenggara Barat. Dan alhamdulillah pada malam hari juga anggota Madya dari NTT bergabung dalam Zoom meeting ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa dipertemukan di dalam agenda webinar kita pada malam hari ini dengan alhamdulillah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan yang lebih pada malam hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, sekaligus mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua anggota Madya yang saya banggakan, beberapa bulan terakhir ini ya sering kita mendengar istilah KKP, kurikulum kader partai. Bahkan ada beberapa anggota Madya yang bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa setelah pasca pemilu atau kita katakanlah 4 bulan terakhir ini kok materi-materi kita ini banyak berbeda, hanya berbicara tentang banyak kebangsaan, kurang berbicara tentang keagamaan. Nah, tentu pertanyaan ini wajar gitu. Kenapa? Karena mungkin belum mendalami apa itu yang terkait dengan KKP atau kurikulum kaderisasi partai. Kurikulum kaderisasi partai adalah merupakan salah satu terobosan kaderisasi partai untuk menyiapkan anggota-anggota partai menjadi anggota yang siap memimpin dan melayani rakyat dalam rangka terwujudnya misi PKS sebagai partai Islam yang rahmatan lil alamin yang kokoh terdepan dalam melayani rakyat dan NKRI. Jadi kita ini sudah dalam misi kita ini sudah jelas dikatakan bahwa kita ingin menjadi partai Islam yang rahmatan lil alamin, ya kemudian dia kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat Indonesia.
Kalau kita bicara tentang melayani, maka kita berbicara tentang insya Allah kita akan mencoba untuk meraih pemimpinan di Indonesia ini. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, materi-materi yang ada di dalam kaderisasi partai di dalam KKP ini tentu berbeda dengan Manhaj 1433, di mana pada 1433 lebih fokus kepada bidang studi keagamaan saja gitu. Itulah yang sering tanyakan bagi anggota Madya yang kebetulan mungkin sudah lebih dari 3 tahun menjadi anggota Madya terhitung mulai tahun ini gitu. Nah, maka dalam KKP saat ini walaupun materi keagamaan tetap dalam porsi yang cukup, tapi juga diimbangi dengan materi-materi kebangsaan, materi kemasyarakatan, kepartaian, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Itulah beberapa beda antara manhaj kita pada sebelumnya dengan KKP pada saat ini yang kita gunakan. Jadi dengan manhaj atau KKP ini, anggota partai tidak hanya jadi ustadz dalam masalah-masalah keagamaan saja, tapi juga harus siap menjadi rujukan dalam seluruh aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pergaulan kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Nah, itulah yang ingin dicapai dari KKP ini. Alhamdulillah wa syukurillah, saat ini kita bisa memulai acara webinar perdana yang dilaksanakan oleh bidang kaderisasi DPW PKS NTB, yang pada malam hari ini adalah materi yang akan disampaikan dengan tema Undang-Undang Tipikor dan Bahaya Korupsi, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ahyar SH. Mudah-mudahan insya Allah webinar kita kali ini adalah awal dari seri-seri webinar kita ke depan secara berkala bagi seluruh jenjang anggota partai termasuk anggota Madya sebagai implementasi dari kurikulum kaderisasi partai tersebut. Kepada seluruh anggota Madya se-Nusa Tenggara Barat, ya, karena situasi corona atau pandemi ini yang tidak bisa menyebabkan kami dari pengurus DPW untuk bertemu langsung dengan Bapak Ibu sekalian sebagai anggota Madya di seluruh Nusa Tenggara Barat, bahkan mungkin juga Bapak Ibu sekalian yang ada di Nusa Tenggara Timur, ya. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya sebagai Ketua DPW NTB menyampaikan tentang data statistik kaderisasi kita. Alhamdulillah tahadus binimah, sampai dengan Desember 2020 jumlah, ya, anggota partai Madya kita se-Nusa Tenggara Barat itu telah mencapai angka 323 orang. Ini yang struktural, belum termasuk yang kultural. Nah, ke depan jika kita ingin memenangkan pemilu yang akan datang, sekaligus menguatkan eksistensi dakwah kita di Nusa Tenggara Barat, maka kita insya Allah mencanangkan agar satu kecamatan itu di-backup oleh satu upah Madya. Satu kecamatan di-backup oleh satu upah Madya. Yang artinya bahwa kalau satu upah Madya itu terdiri minimal dari 5 orang, maka dengan jumlah kecamatan yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat ini lebih kurang sekitar 117 orang, maka ke depan, proyeksi kita ke depan selama 5 tahun sampai dengan tahun 2024 itu, maka kita menargetkan ada anggota Madya sebanyak 1.170 orang. Yang artinya lebih kurang 3 kali lipat dari apa yang ada pada awal tahun 2020 ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya izinkanlah saya atas nama Ketua Umum DPW PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat memohon, ya, kerjasama, ya, kemudian juga kita katakanlah kolaborasi dari seluruh anggota Madya yang ada di Nusa Tenggara Barat agar sekaligus berpartisipasi di dalam pos-pos kepengurusan yang ada di PKS, baik itu di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat kecamatan, atau mungkin di tingkat desa, kemudian menjalankan amanah-amanah struktur. Sekaligus saya juga berharap agar rekan-rekan atau bapak sekalian atau ibu sekalian yang menjadi anggota Madya bisa berpartisipasi secara aktif dalam seluruh aktivitas kaderisasi, baik itu sebagai pembina upah maupun sebagai anggota upah, agar ke depan apa yang kita harapkan, bagaimana dakwah kita bisa eksis di Nusa Tenggara Barat ini bisa terwujud melalui dengan peningkatan jumlah anggota Madya dan juga anggota-anggota di bawah anggota Madya.
Ya tentu Bapak Ibu sekalian yang berada di Nusa Tenggara Timur, tantangannya tentu lebih besar daripada apa yang kami dapatkan di Nusa Tenggara Barat. Karena Bapak Ibu sekalian, anggota Madya dan anggota pelopor yang ada di Nusa Tenggara Timur, tentu di tengah kehidupan masyarakat yang minoritas kita sebagai Muslim di sana, tentu tantangan-tantangan dakwahnya juga berbeda. Tapi insya Allah, sebagaimana yang telah kita pahami bersama, semakin berat tantangan, insya Allah pahalanya juga akan semakin besar. Mudah-mudahan itu juga bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian yang berada di Nusa Tenggara Timur agar lebih mengencangkan dakwah kita, walaupun tantangan-tantangan yang dihadapi adalah berat. Seperti itu. Kepada selanjutnya, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan permintaan daripada bidang kaderisasi atau BPK, Badan Pembinaan Kader DPPKS Provinsi NTB, ya, kepada saya untuk membuka secara resmi acara webinar perdana anggota Madya ini. Maka dengan ini saya atas nama Ketua Umum DPW PKS membuka acara webinar perdana kita pada malam hari ini, sekaligus webinar selanjutnya di masa yang akan datang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita semuanya. Mahkota jaya sudah muncul, lah bata dipahat, kuat dan rata. Jika anggota Madya gaspol, insya Allah kader di bawah sehat dan merata. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih pada arahan yang disampaikan oleh Ketua DPW PKS NTB, Bapak I Agil Al-Hadar, sekaligus motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi cita-cita besar kita sebagai sebuah partai politik bisa terwujud. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta webinar kaderisasi yang dirahmati Allah SWT, marilah kita bersama-sama mendengarkan materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang Undang-Undang Tipikor dan Bahaya Korupsi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ayar SH, Kabid Polhukam DPW PKS NTB. Selama materi kami mohon semuanya untuk mematuhi tata tertib ya, dengan menonaktifkan mikrofon masing-masing. Insya Allah nanti setelah materi selesai akan kami berikan kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab. Pada Bapak Muhammad Ayar SH kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita cintai dan hormati, kiadah kita Ketua Umum DPW NTB D. Agil Al-Hadar, kemudian ada Ketua DPW NTT Pusat Putra. Tidak ada, Ustaz. Ya, berarti tidak ada peserta anggota ya, Madya, peserta ya. Siap. Ya, sama-sama kita hormati para kiadah DPW NTB yang membersamai kita pada Zoom meeting perdana kalau tidak salah pada malam hari ini. Ikhwan akhwat NTB dan NTT pada malam hari ini yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah, Ana diberikan amanah untuk mengisi Zoom meeting kita pada malam hari ini dengan tema Undang-Undang Tipikor dan Bahaya Laten Korupsi. Saya tidak begitu paham kenapa Ustadz Fitrah dan tim di DPW menunjuk Ana sebagai
pemateri, namun kebetulan Ustadz Fitra, jadi dulu konsen anak itu di korupsi di kuliahnya ya. Jadi waktu tulisan akhir itu judulnya Undang-Undang Pembuktian Terbalik di Undang-Undang Pidana Korupsi Indonesia begitu. Nah, sebelumnya Ana ingin sedikit menyampaikan gambaran konsep hukum secara umum dulu ya, agar nanti frame khusus tentang tipikor itu bisa dipahami secara mendasar dan kita berangkat dari umum dulu begitu. Jadi di negara kita secara umum undang-undang itu atau peraturan yang mengikat keseharian warga negaranya itu diikat oleh dua konsep hukum, sistem hukum. Satu hukum privat, yang kedua hukum publik ya. Hukum privat adalah hukum yang mengikat, menyebabkan keterikatan antar warga negara. Ya, jadi saya membuat kesepakatan kontrak yang berakibat pada hukum kepada Ustadz Fitra itu disebut dengan hukum privat, ya, hukum perdata kalau dalam istilah hukumnya. Segala hal yang mengikat hukum antar warga negaranya itu disebut dengan hukum privat gitu. Yang kedua, dan undang-undang korupsi atau hal-hal yang mengatur terkait dengan korupsi itu masuk wilayah yang kedua ini adalah hukum publik. Jadi hukum yang mengatur interaksi antara warga negara dengan negara. Di dua konsep dasar undang-undang atau hukum yang mengatur interaksi warga negara mengakibatkan pada hal yang mendasar pula dalam konsep atau konsekuensi, ya. Yakni jika hukum privat itu hukum dasar yang mengikatnya adalah delik aduan, gitu. Kita akan sering dengar itu ya di media massa atau di publik. Jadi konsekuensi hukum yang bisa terjadi akibat dari aduan yang dilakukan oleh warga negara lain, gitu, Ustadz Fitra. Jadi kalau saya merugikan salah seorang di antara kita misalnya pada malam hari ini, ya, nauzubillah, itu tidak bisa diproses secara hukum oleh negara jika tidak ada yang keberatan, Ustadz Fitra. Tidak ada delik aduannya, tidak ada yang mengadu, gitu. Tidak ada yang mengadu ke polisi bahwa dia dirugikan oleh saya secara material maupun non material. Nanti ada penjelasan lainnya ya. Apa istilah non material itu? Sebaliknya, kalau hukum publik itu tidak ada aduan, polisi boleh dan atau berkewajiban. Saya pakai istilah dan atau dulu ya, Fitra. Alternatif kumulatif istilahnya di hukum dasar itu ya. Dia boleh pakai alternatif atau digabung sekalian. Gitu. Jadi pun jika tidak ada yang merasa dirugikan, polisi itu wajib menindaknya. Gitu. Jika yang dilanggar itu adalah hukum publik. Gitu. Kalau secara umum nanti kita akan bicara hukum pidana. Gitu. Mengkonsumsi narkoba misalnya. Itu kan saya tidak dirugikan secara material sebenarnya. Ya, ada orang saya lalui di sebuah jalan, saya lihat dia sedang konsumsi narkoba. Itu tidak harus saya merasa dirugikan lalu melapor, baru boleh polisi menindaknya. Karena dia sudah melanggar wilayah publik istilahnya.
makanya dia disebut hukum publik. Ya, tidak ada orang mengadu, makanya dia dikategorikan simpel itu nanti dia masuk delik aduan atau tidak nih Pak Ahyar gitu. Kalau dia masuk delik aduan, maka tidak perlu ada yang melapor Pak. Gitu. Ya, polisi baca koran itu sudah bisa menindak orang mestinya, ya harusnya begitu. Jangan nunggu dong, kan belum ada yang lapor Pak. Nah, Bapak kan itu delik formil, delik publik. Bapak cari sendiri dong, sudah ada beritanya di koran. Boleh digituin polisi. Ya, berani nggak Ustadz Fitra? Diajarin sesekali karena tidak seluruhnya memang ya. Secara konsep hukum secara umum ya teman-teman polisi juga secara bertahap saya lihat proses pemahamannya. Undang-undang yang berkaitan dengan kewajiban-kewajibannya lah yang dia hafal begitu. Kalau dia lalu lintas, maka pasal-pasal yang berkaitan dengan jalan raya begitu yang dihafal gitu. Nah, ikhwah sekalian, para asatis yang Anda muliakan, jadi undang-undang tindak pidana korupsi atau disingkat menjadi undang-undang tipikor itu masuk wilayah hukum publik atau hukum pidana nanti di istilah lain ya. Jadi tidak perlu ada aduan kalau negara merasa ada potensi dirugikan, maka dia sudah boleh menindak begitu. Cuman begini, di istilah mendasar nanti di ilmu dasar lah di hukum itu ya, bahwa 4 faktor 4 pilar penegakan hukum itu sangat mempengaruhi eksistensi hukum itu sendiri. Ya. Satu misalnya kesesuaian hukum itu sendiri dengan warga negaranya. Kalau tidak sesuai, Ustazah sekalian, maka tunggulah dan lihatlah bahwa pelanggaran akan terjadi di negara itu terus-menerus begitu. Karena dia tidak sesuai dengan norma yang harusnya berlaku di negara tersebut. Maka fenomena-fenomena keributan undang-undang di media itu bisa dibaca mappingnya itu begitu. Memang tidak sesuai. Maka ikhwah, kita sering menyaksikan demo terhadap rencana pembentukan undang-undang kan? Iya kan? Karena hasil kajian para ahli itu menyimpulkan bahwa nggak sesuai undang-undang ini berlaku di sini. Misalnya yang saya ingat betul karena saya ikut di demonya, Ustadz Fitrah juga saya pikir ikut, dan seangkatan saya lah ya. Undang-undang Sisdiknas Ustadz Fitrah, ya saya lupa persisnya ya, berkali-kali kita turun ke Udayana itu untuk menolak itu karena kita baca undang-undangnya, potensi pasalnya itu merugikan warga negara. Salah satunya sebenarnya adalah kesesuaian karena kita mayoritas Muslim misalnya ya, dalam pasal-pasal tertentu. Yang terakhir kemarin di Jakarta lupa ya, tentang buruh dan tenaga kerja itu berhari-hari ya dan ribut sekali. Nah, itu hal mendasar dulu ya tentang hukum privat. Saya perkenalkan istilah, mengingatkan saja ikhwah bahwa cita-cita dakwah dan politik PKS ini kan makin menantang dan makin besar ke depan. Salah satu konsekuensi dari cita-cita dan target itu adalah interaksi kader dan pengurus terhadap negara itu akan bersentuhan dengan wilayah-wilayah publik dan itu kita terikat oleh undang-undang. Jadi mestinya kalau tadi Ustadz Agil menjelaskan tentang KKP itu memang selaras Ustadz sekalian ya. Jadi sudah waktunya kita pelajari ini di LIKO begitu. Jangan sampai ada anggota LIKO kita adalah anggota atau pelayan publik, pejabat publik, tapi tidak paham hal-hal mendasar terkait dengan undang-undang begitu. Ya.
harus dicari polanya, cepat belajar atau apa, membuat sistem untuk pengamanan itu. Gitu ya. Ada tim, ada ya ada tim lah setidaknya yang membackup itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masih secara umum dulu Ustadz Fitrah ya. Indonesia itu masuk kategori pengguna hukum Eropa kontinental. Ya. Jadi ada dua, secara umum itu di seluruh dunia itu berlaku dua sistem hukum. Satu common law system atau Anglo-Saxon, ya. Anglo-Saxon, yang kedua Eropa kontinental. Jadi kalau Eropa kontinental itu secara umumnya begini, ya. Saya mohon maaf punya keterbatasan dari Fitrah, jadi tidak saya siapkan dalam bentuk ketikan ini ya. Jadi tafadhol dicatat. Saya berharap ini dicatat Ustaz ya. Karena yang saya bagi ya yang mendasar-mendasar dulu. Jadi di dunia secara umum itu berlaku dua sistem hukum itu ya. Satu Eropa kontinental, yang kedua Anglo-Saxon atau common law Saxon ya. Nah, kita karena dijajah Belanda berakibat pada penggunaan hukum kita itu sama dengan Belanda. KUHP itu lahir dari Belanda Ustaz Fitrah ya. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Belanda itu Ustaz sudah tidak dipakai KUHP itu. Kita masih pakai ya. Enggak sesuai. Itu tadi nanti dia akan dibenturkan oleh, dia akan pasti berbenturan di masyarakat. Pasti, niscaya. Ketidaksesuaian hukum itu, kita pakai KUHP Ustaz. Salah satunya itu pasal tentang mohon maaf ya, tentang hubungan laki perempuan yang tidak menikah, tidak kawin ya. Itu kalau bukan pemerkosaan itu tidak masuk pelanggaran undang-undang, tidak ada pasalnya. Ya. Kalau dia sama suka istilahnya nggak ada pasalnya dalam undang-undang itu. Ya. Karena kita hukum Indonesia itu menganut asas legalitas istilahnya. Ikhwah, mirip hukum fikih ini ya. Dan ini mendasar. Saya berharap ini dihafal dan bukan dihafal ya, dipahami betul ya. Karena berpotensi kita kader PKS itu berpotensi dengan interaksi publik itu sangat kuat. Ya. Asas legalitas itu adalah asas yang menerangkan bahwa jika tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut, maka tidak ada hukum yang berlaku terhadap hal tersebut. Jika atau begini, tidak ada orang yang boleh dihukum oleh negara kalau tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Makanya perang pasal antara pengacara dan jaksa, ya. Enggak dong, misalnya kalau saya penasihat hukum gitu ya. Enggak dong Pak Jaksa, Bapak ini tidak melanggar dia, gitu. Selalu pasalnya kembali kepada pasal apa yang dilanggar. Jelaskan ke saya. Disebutkan oleh undang-undang, misalnya oleh jaksa ya. Dia sebut Bapak ini melanggar pasal ini, kitab tipikor misalnya, tindak pidana korupsi. Lalu debatlah kami atau debatlah antara pengacara atau penasihat hukum dengan jaksa bahwa oh tidak, Bapak salah gitu. Itulah debat jaksa dengan penasihat hukum itu, lawyer itu. Ya, siapa yang kuat, dialah yang menang begitu. Enggak langgar dia gitu. Itu asalnya sebenarnya adalah asas legalitas tadi. Artinya debat jaksa dengan penasihat hukum itu adalah debat tentang asas legalitas, bahwa Bapak ini melanggar pasal itu atau tidak misalnya. Ya, itu mendasar sekali, ikhwan sekalian ya, asas legalitas itu. Karena kita akan pakai itu sehari-hari. Makanya kadang candaan ya, kok antum tidak takut melakukan sesuatu misalnya apa ya, saya sering digituin begitu.
Kalau saya nggak langgar, saya nggak takut begitu. Nah, kadang ketakutan itu muncul karena ketidakpahaman, ya, ketidakpahaman kita gitu. Atau mohon maaf ya, orang bisa salah tangkap itu karena kesalahpahaman aparat penegak hukum (APH) itu. Nah, kalau sama-sama debat, berdalih itulah yang masuk ke pengadilan begitu. Ya. Sekali lagi, korupsi itu masuk ke wilayah ini. Nah, saya masih di dua penjelasan tadi ya, dua sistem hukum yang berlaku di negara dunia secara umum, yakni Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Ikhwah kalau pernah nonton film ya, lebih banyak saya lihat di film-film itu ya. Kalau pengadilan itu para hakim di depan itu pakai rambut palsu yang pirang itu ya, putih pirang itu berarti dia Anglo-Saxon ya, Inggris itu banyak menggunakan itu. Inggris dan negara sekitarnya ya. Jadi sistem persidangannya itu hakim itu punya hak prerogatif untuk memunculkan, mengeluarkan satu hukum ya. Nanti kembali ke hakim dia. Hakim yang keluarkan keputusan hukum. Dominan ke hakim. Tapi bedanya dengan kita, hakim itu terikat oleh undang-undang ya. Apa kata hukum lah dia mengatur bunyi putusan gitu. Itu bedanya. Kalau Anglo-Saxon itu hakim punya hak membuat hukum gitu, membuat keputusan sendiri. Bedanya ya, kalau Anglo-Saxon itu kan ada juri kalau kita lihat, itu ditaruh di dalam satu kotak. Juri itu melihat kejadian begitu. Dia yang bertanya, lalu menyimpulkan harusnya Bapak ini bersalah dan seterusnya. Lalu hakim memutuskan. Itu bedanya. Kalau Eropa kontinental yang karena kita dijajah Belanda dan kita pakai hukum Belanda itu Eropa kontinental, maka yang debat di pengadilan itu hanya jaksa dengan penasihat hukum. Penasihat hukum lebih tepat saya pakai istilahnya ya. Kita sering mendengar istilah advokat kita atau lawyer dan seterusnya. Kalau pendekatannya adalah fungsi, maka lebih tepat menyebut pengacara itu atau pengacara juga istilah seringnya itu sebagai penasihat hukum. Jadi menasihati hakim bahwa dalam proses itu nanti sebenarnya itu lawyer itu adalah menasihati hakim bahwa begini konsideran yang terjadi atau yang muncul sehingga Bapak itu harusnya memutuskan begini begitu. Makanya disebut penasihat hukum, menasihati hakim. Ini loh Pak, dia buktinya dia apa misalnya ya, dia melakukan pencurian atau pembunuhan tidak disengaja dan seterusnya, itu harus dibuktikan. Argumen penasihat hukum lah yang dipakai gitu. Ya. Itu secara umum dulu, oke, supaya kita masuk ke undang-undang tindak pidana korupsi itu lebih kuat dasarnya ya. Nah, sekali lagi, satu Indonesia pakai hukum Eropa kontinental, hakim itu terikat oleh hukum-hukum yang tertuang dalam kitab-kitab, dalam buku-buku atau undang-undang, dia akan selalu pakai itu. Ya. Yang kedua, di Indonesia sendiri kita pakai secara umum dulu ya. Secara umum itu dua sistem hukum tadi itu. Ya. Satu hukum privat, kedua hukum publik. Hukum privat itu adalah hukum yang mengatur antar warga negara, hubungan interaksinya, atau kita sebut hukum perdata biasanya. Dan hukum publik itu hukum pidana. Kalau Anda langgar itu, biasanya kita melanggar hukum negara. Jadi negara yang menciduk kita, mengangkut kita ke kantor polisi dan ke pengadilan. Oke. Baik, saya masuk ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ikhwah, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu undang-undangnya dulu ya. Itu undang-undang sekarang yang berlaku itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nama undang-undangnya ya. Dihafal dulu, dicatat boleh ya. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Disahkan di zamannya Bu Mega ya. Tahun 2001.
undang-undang ini sebenarnya adalah undang-undang perubahan terhadap undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Ya. Undang-Undang nomor. Jadi kalau ditanya sebenarnya undang-undang tidak pidana korupsi itu nomor berapa? Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, jumlah ada 45 pasal, kemudian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, satu B.J. Habibie yang sahkan, satu Megawati. Perubahan itu sendiri hanya merubah beberapa pasal, gitu ya. Berlaku di hukum negara kita bahwa jika terjadi perubahan terhadap undang-undang, maka hukum yang lama dihapus, yang berubah saja yang terhapus, begitu. Jadi kebetulan kalau di Undang-Undang 3199 itu ada 45 pasal, kalau di Undang-Undang Nomor 20 2001 yang terbaru itu ada 13 pasal. Jadi dia merubah hanya beberapa pasal sebenarnya. Jadi kedua undang-undangnya masih berlaku hal yang sama. Secara umum, ikhwah, undang-undang tindak pidana korupsi baik yang 3199 maupun 2021 itu hanya mengatur sedikit terkait dengan potensi pelanggaran atau tindak pidana korupsi, begitu ya. Hanya sekitar 19 pasal dari 45 pasal kalau di 3199 yang mengatur tentang korupsi. Selebihnya itu isi babnya itu adalah menjelaskan tentang proses dan seterusnya. Artinya begini, Ikhwan, kembali ke asas legalitas yang Anda maksud tadi, bahwa yang disebut dan korupsi itu adalah misalnya, atau hal yang Anda langgar lalu punya konsekuensi kena Undang-Undang Tipikor itu hanya 19 pasal jumlahnya. Kalau dia tidak masuk itu, jadi dia tidak masuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang punya akibat lain terhadap penerapan undang-undang. Sementara korupsi itu sendiri itu jauh lebih dulu sudah termaktub di kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Makanya nanti akan ada buku penjelasan tentang korupsi yang diatur di luar Undang-Undang Tipikor, begitu istilahnya ya. Akan sangat berkaitan dia, ya. Juga nanti kita akan temukan dalam Undang-Undang Tipikor ini penjelasan tentang pelanggaran di KUHP, begitu. Misalnya bunyi pasalnya itu begini, Ustaz, ikhwas sekalian, ya. Misalnya saya lupa tadi pasal berapa ya. Pelanggaran terhadap ketentuan yang tertuang dalam pasal sekian kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dikenai dengan sanksi penjara 5 tahun misalnya. Jadi Undang-Undang Tipikornya itu mengatur baru tentang hal-hal yang sudah ada di KUHP dan seterusnya. Ya. Nah, karenanya kembali ke potensi kita yang sudah mulai interaksi banyak terlibat dengan negara itu, ya. Bahkan kita sudah jadi pemangku kebijakan, penguasa di beberapa daerah itu, maka hal-hal yang berkaitan dengan itu perlu diperkuat pemahamannya, ya. Terlebih begini, ya. Terlebih begini, ikhwah sekalian. Jadi korupsi itu sendiri, ya, nah ini mendasar, itu mengatur tentang pelanggaran yang diakibatkan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri, ya. Ini kembali ke asas legalitas nanti, ya. Artinya begini, contoh akan saya sebut, ya, akan saya coba jelaskan. Jika kembali ke asas legalitas, jika yang diasumsikan yang dilanggar oleh satu orang warga negara itu tidak tertuang dalam unsur-unsur yang tertuang dalam pasal korupsi, maka dia tidak boleh dikenakan sanksi
hukum tindak pidana korupsi. Gitu. Misalnya yang kita tertuang dalam buku-bukunya dan penjelasan kitab Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu, dia hanya berlaku di pegawai negeri sipil. Jadi kalau saya mengambil, bukan saya lah ya, kalau ada si A itu mengambil uang perusahaannya dan itu tidak berkaitan dengan transaksi negara, dia tidak korupsi, ikhwah. Ya, dia pasalnya mencuri, gitu. Lain pasalnya, ya, tindak pidana lain dia. Tapi korupsi hanya berlaku bagi pejabat negara, pegawai negeri, yang nanti dalam penjelasannya dikembangkan ya. Saya lupa tadi tentang pembagian perluasan makna dari pegawai negeri sipil ya. Tapi secara umum dia penjelasannya itu terkait dengan hubungan sebab akibat yang ditimbulkan oleh aparatur negara begitu ya. Kalau sekarang kita menyebutnya ASN begitu. Nah, kalau di luar itu maka dia tidak masuk. Berlakulah hukum pidana secara umum gitu. Karena undang-undang tidak pidana korupsi itu punya akibat lain. Punya akibat hukum lain istilahnya ya. Karena dipercaya dan disepakati oleh dunia bahwa korupsi sesungguhnya punya bahaya destruktif lebih begitu. Makanya kita dengar istilah kalau korupsi itu masuk ke wilayah extraordinary crime gitu ya. Jadi tindak pidana ekstra karena punya daya rusak lebih besar begitu ya. Beda dengan kerugian yang orang lain timbulkan terhadap privasi orang begitu. Hanya orang itu yang dirugikan dan efeknya itu dan akibatnya itu lebih kecil. Orang rugi ya rugilah orang itu. Tapi kalau korupsi itu negara gitu. Ya. Negara yang dirugikan. Akibatnya ke warga negara lain. Jadi kalau korupsi sebenarnya di satu tempat itu berakibat pada kerugian terhadap negara begitu ya, terhadap kewajiban negara bisa menghalangi akibatnya lebih umum kepada warga negara lain. Kalau ada anggaran satu titik dikorupsi, lihatlah akibatnya ya, itu beberapa warga negara itu berkurang begitu, berkurang hak warga negaranya sehingga dia lebih berbahaya gitu ya. Makanya kita dengar istilah tadi itu korupsi masuk wilayah extraordinary begitu ya. Yang selanjutnya saya coba kutip beberapa pendapat para ahli hukum terkait dengan beberapa faktor ya, supaya coba mungkin kita bisa pahami lalu menghindari hal-hal yang menyebabkan kita berpotensi untuk melakukan korupsi. Kalau dalam beberapa literatur itu setidaknya ada 4 teori terkait dengan potensi munculnya korupsi. Yang satu, salah satunya itu adalah kurangnya pendapat. Kurangnya pendapatan. Kalau istilah khususnya itu kurangnya gaji ya terhadap organisasi yang mempekerjakannya. Gitu. Karena kita bicara korupsi, maka berarti ini kira-kira gaji ASN di pendapat yang ini itu tidak sebanding dengan kerjanya. Makanya berpotensilah dia melakukan korupsi di wilayah kerjanya. Ya. Yang kedua, kultur. Kalau kultur ini malah pendapat para ahli itu karena
secara tidak langsung itu sistem aktivitas keseharian masyarakat itu saling pengaruhi sehingga dia menjadi kebiasaan. Makanya disebut kultur. Jadi kalau kulturnya sudah korupsi, muncullah korupsi-korupsi baru begitu nanti yang sebabnya munculnya akhirnya yang belakangan itu nanti lebih kepada kultur itu ya. Yang ketiga, manajemen dan kontrol yang kurang baik, tidak efektif dalam sebuah tatanan kerja misalnya. Karenanya kalau kita dulu siapa host di LCD, waspadalah gitu. Apa Ustaz Fitra, lupa saya. Kejahatan itu bisa terjadi. Bang Napi. Bang Napi. apa ininya Ustaz Fitra, saya lupa itu ya. Pakai mata sebelah itu ya. Kejahatan tidak hanya terjadi karena niat dari pelaku, tapi dia bisa muncul karena kesempatan gitu. Jadi ke pendapat ketiga barusan ini. Jadi kalau manajemen itu tidak baik, tidak efektif, itu memunculkan potensi, ya kan? Karena memunculkan potensi, orang tidak niat jadi andek cilik masa juga gitu ya. Andek tidak lumayan ini. Bawalah pulang dia benda itu ya. Korupsi dia, mencuri harta negara begitu ya. Itu pendapat ketiga. Nah, yang keempat itu lebih karena modernisasi ya. Ahli yang menyebut ini Samuel Huntington, Ustadz Haji Fitra ya. Samuel kan terkenal beliau ya. Samuel Huntington itu penulis buku Perbenturan Peradaban ya. Buku yang fenomenal, muncul sebelum bom WTC ya. Saya ingat betul itu. The Clash of Civilization, Perbenturan Peradaban. Jadi Amerika itu pasti mencari musuh ketiga nanti setelah negara-negara adidaya yang lain tidak ada, maka dia cari musuh baru. Terbitkan bukunya itu ya. Dan betul, setelah muncul bukunya, cari musuh baru Amerika, dia bom WTC-nya, lalu Muslim jadi kambing hitam. Gitu Ikhwan ya. Jadi sedikit terkait dengan hukum yang berlaku di negara kita, hukum positif hari ini lebih banyak diadopsi dan banyak diterapkan hukum sistem dari Belanda. Karena kita dijajah Belanda, maka penggunaan istilah korupsi sendiri kita mengikut istilah dari Belanda sendiri, corruption gitu ya. Banyak asal muasal katanya itu korupsi, korup gitu, bahasa Latin. Kalau Belanda sendiri korup, kita pakai yang dari Belanda. Arti dari korupsi itu menjijikkan sebenarnya, kebusukan, bejat, tidak jujur, disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan. Gitu. Jadi sangat menjijikkan lah, sehingga diharapkan korupsi itu sendiri menjadi momok yang tidak disukai oleh masyarakat. Sebenarnya nanti kita akan butuh banyak elemen pendukung untuk meminimalisir korupsi yang terjadi di negara kita, gitu. Ya, dari budaya, ya, terlebih karena kita dijajah oleh Belanda dulu kan, sistemnya itu banyak penyuapan yang terjadi di struktur masyarakat gitu, karena company pakai apa istilahnya itu ya, warga negara kita sendiri dipakai jadi ajudannya mereka begitu, dan seterusnya. Begitu ya Kak. Sampai hal Itu sampai jam berapa Ustaz? Jam 10 Pak. Sampai jam 10 atau acara kita sampai jam 10? Acara sampai jam 10. Baik.
Berarti ada sesi tanya jawab dong. Oke, Ya, siap-siap. Kita akan mulai atau belum? tergantung Lungguh. Boleh lah di selang-seling gitu maksudnya. Jadi Oke. tidak harus di ini supaya muncul juga ini. Karena sebenarnya karena frame-nya tadi tentang undang-undang tindak pidana korupsi itu, ikhwah, saya sedikit anunya lah ya, unsur pasalnya. Itu kan kalau yang Undang-Undang 3199-nya itu tentang kitab korupsinya itu dia hanya 45 pasal, Ustaz Fitra. Ustadz yang lain ya. Siapa aja ini Ustadz Epul. Hanya 45 pasal. Pasal terkait dengan tindak pidana korupsi dari 45 pasal itu hanya 19 pasal gitu. Ya, hanya 19 pasal. Selebihnya itu mengatur tentang kalau di sini saya sebut saja ya, 45 pasal itu terdiri dari 7 bab ya. 7 bab dalam pasal itu. 1 bab pembuka, nanti di ujung itu 2 pasal itu bab penutup, mengatur gitu ya. Undang-undang ini berlaku sejak begini. Jadi tidak terkait dengan korupsi. Penutup 1 pasal di bab ketentuan lain, ya. 2 pasal di bab peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, mengatur. Jadi berbentan Pak Fitrah, Ustadz Fitrah ikut berperan atau berpartisipasi dalam pengurangan korupsi. Nah, itu diatur dalam 2 pasal. Sementara bab kedua itu ada 16 pasal itu, Ustazah sekalian. Ya. Ada 16 pasal dari 45 pasal ini yang bicara tentang proses penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Dia disidik, dia disadap, dan seterusnya. Itu diatur dalam 16 pasal. Ada 4 pasal yang 4 pasal dalam 45 pasal ini ya, yang mengatur tentang pidana lain yang berkaitan begitu. Jadi bukan korupsi dia, tapi punya kaitan dengan korupsi. Nah, ada terakhir itu 19 pasal yang bicara tentang tindak pidana korupsi sendiri. Misalnya barang siapa yang menjanjikan ini dan seterusnya begitu ya, maka dia dikenakan sanksi ini gitu. Jadi yang dimaksud dengan korupsi dan orang yang berpotensi ditangkap dengan tuduhan dan dengan delik korupsi itu hanya 19 pasal dari 45 pasal. Sedikit sebenarnya ya. Kita bicara sesuatu yang sedikit kalau bicara tentang tidak pidana korupsi sebenarnya. Begitu Ikhwan. Kita gali lebih dalam di pertanyaan mungkin. Oke. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, silahkan yang ingin bertanya langsung pada pemateri kita pada malam hari ini. Silahkan bagi yang langsung bisa mengangkat tangan dulu, mengangkat tangan di Zoom-nya, okay? Kemudian nanti setelah kami persilahkan baru bertanya. Kemudian bagi yang mau bertanya lewat chat room juga dipersilahkan. Baik, sudah ada 2 orang, kami persilahkan. Yang pertama Pak Yunus Kupang, silahkan. Allah, jauhnya. Oke, yang kedua nanti Pak Halimi Rahman, Lombok Tengah. Silakan Pak Yunus, silakan. Terima kasih Ustadz. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya dari Yunus dari Kupang. Mau menanya Ustadz. Tapi Jawa nggih. Karena penugasan Ustadz, makanya pindah ke Kupang. Siap. Izin bertanya. Tadi saya mencatat ada beberapa hal ya. Ada 2 sistem hukum di dunia ini, yaitu Anglo System dan Eropa Kontinental. Begitu ya Ustadz.
Ahyar. Ya. Nah, Ya, secara umum ya. secara umum seperti itu. Dan Indonesia sendiri mengimplementasikan Eropa kontinental. Betul. Nah, yang dimana hakim ini tidak bisa memberikan hukuman bila tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak ada legalitas dari pasal undang-undang tersebut. Ya. Nah, yang ingin kami tanyakan Ustadz, sekuat apa hukum undang-undang tipikor ini untuk meminimalisir atau bahkan kalau bisa menghilangkan tindakan korupsi di negara kita? Karena mengingat masih banyak sekali kejadian korupsi yang berjalan. Jangankan di negara ya, sebuah instansi aja lah, di sebuah instansi. Kita juga ada istilah no suap dan lain sebagainya. Sebenarnya saya mau menanyakan, seumpama saya melakukan pekerjaan dan pekerjaan ini sudah saya lakukan sesuai dengan prosedur. Dan mereka yang saya melakukan pekerjaan ini, suatu pekerjaan ini sudah sesuai dengan prosedur, dan bila mana sudah selesai, mereka memberikan imbalan kepada saya, dan karena mereka merasa saya sudah membantu mereka. Apakah ini termasuk korupsi juga atau bagaimana Ustaz? Atau termasuk suap juga? Siap. Arahannya. Yang kedua, untuk pertanyaan kedua. Ustaz. Halo. Ya. Antum kerja di mana? Saya kerja di PLN, Ustaz. PLN ya? Baik. Lanjut. Ini yang kami maksud, kenapa saya menanyakan suap itu tadi? Karena kayak seumpama saya membantu sebuah pekerjaannya seseorang. Ya niatan saya membantu itu karena saya ingin prosedur itu berjalan sesuai dengan prosedur dan menghasilkan manfaat dan keselamatan untuk yang lainnya. Nah, dari usaha saya ini, saya berharap aturan perusahaan itu bisa dijalankan dan dipatuhi oleh semua yang terlibat. Nah, cuman mengakibatkan yaitu tadi merasa mereka saya bantu sehingga memberikan imbalan lah kepada saya. Apakah saya termasuk suap atau bagaimana? Yang pertanyaan pertama yang itu. Yang kedua, untuk terkait penyebab terjadinya korupsi itu ada 4 ya tadi. Salah satunya kurangnya pendapatan, kultur, manajemen kontrol yang kurang baik, dan satunya tadi Pak. Kenapa kok masalah leadership ini masuk di mana ya Ustadz? Contoh untuk leadership ini keteladanan mungkin juga, apakah juga masuk di penyebab yang mana atau tidak? Mohon arahan juga. Terima kasih. Baik. Langsung Pak Yar. Langsung atau Pak Halimi dulu? Coba kita tanya dulu Pak Halimi. Saya tadi di kolom chat tadi. Ya, ada di chat itu. Tinggal di chat. Lanjut. Oh ya, silakan Pak Yar dijawab dulu. Saya nggak bisa baca chat ya, nggak konsen. Itu yang Pak Yunus dulu. Baik, Pak Yunus. Apa tadi prosedural dan imbalan ya. Jadi ya itu, Ustaz. Baik, itu kenapa penting? Saya merasa penting setidaknya ya menjelaskan prinsip-prinsip dasar tadi terkait dengan berlakunya hukum di negara kita. Nah, salah satunya yang sangat penting itu tentang asas legalitas. Ya. Penting sekali ikhwah. Jadi bekal itu, kantong itu ya. Karena saya pakai saya pakai itu biasanya berani begejuh itu ya. Saling semprak, saling ini sama aparat itu.
Untuk berdalih ya Ustadz. Ya, untuk berdalih agar kita nggak diproses gitu. Berargumentasi. Betul. Penting dipahami itu. Jadi karena itu akan berakibat kepada tingkat kepercayaan diri. Penting sekali. Ya. Sebagaimana kita ketahui secara umum, ikhwah, manusia warga negara itu secara umum juga sangat tidak suka, tidak nyaman diproses hukum. Ya. Begitu ada surat polisi masuk, surat Polres ke rumah dititip oleh ke tetangga, surat panggilan penyidikan di Polres, yakin sudah, ya, nggak tenang seharian itu sampai kita pergi ke kantor polisi. Sehingga yang saya maksud itu, ya, berbagi saja ini ya, berbagi saja agar kuat moralnya itu. Penting memahami pasal asas itu, asas legalitas. Enggak, saya nggak salah. Ayo ketemu di mana ke polisi, gitu misalnya. Itu hanya bisa muncul kalau kita paham itu. Termasuk pertanyaannya Yunus. Jadi walaupun tidak bertanya terkait dengan konsekuensi hukum atau konsekuensi terhadap potensi tindakan hukum, ini kan bertanya saja ini saya masuk korupsi atau tidak begitu. Jadi sebenarnya pasal korupsi itu begini ya. Barang siapa yang karena jabatannya itu dijanjikan menerima dijanjikan menerima hadiah dan lainnya atas kaitan dengan pekerjaannya itu, maka dia masuk pidana korupsi. Gitu. Ya. Kalau saya pergi buat KTP, lalu prosesnya agak cepat. Terima kasih, Pak. Ini ada ini itu ya. Biasanya itu di kantor lurah itu ya. Macam-macam jumlahnya itu 30.000, 100.000 dan seterusnya. Secara saya potong-potong unsurnya ya, karena saya apa istilahnya ya, dibesarkan dengan konsep itu. Saya kita pecah unsur pasalnya, masuk atau tidak akhirnya. Nah, di bab apa istilahnya? Di bab tindakan itu sudah masuk korupsi. Sudah korupsi itu. Ya. Karena menjanjikan atau diberi hadiah dan lainnya, tapi itu dari akibat perbuatan yang berkaitan dengan jabatannya, maka itu masuk tindak pidana korupsi. Saya belum bicara unsur lainnya. Salah satu unsurnya, tapi nanti kita akan bicara tentang jumlah. Makanya kembali ke asas legalitas yang saya pajar pantun, kalau bahasa gantinya tadi itu rekam dia baik-baik. Kalau pasal itu menyebut angka pasal korupsi itu, maka logika asas legalitasnya tadi itu, kalau dia tidak masuk jumlah angka itu, saya nggak masuk korupsi dong. Gitu, ya. Misalnya bunyi pasal korupsi itu 10 juta. Jadi kalau saya sebenarnya dalam tindakan itu melakukan korupsi 9,5 juta, nggak masuk dong Ustaz Fitra. Gitu. Itu debatnya di pengadilan. Ya, ngajarin dikit ini ya. Nah, nanti itu berakibat pada konsekuensi dari definisi itu. Apakah saya korupsi atau tidak? Saya kan Yunus tadi tidak menyebut jumlah begitu ya. Makanya saya bagi dia, kalau itu pendekatan definisinya dari tindakan, maka sudah masuk korupsi karena dijanjikan sekalipun seperti yang terjadi seumpama saya tanpa menjanjikan, Ustaz, saya berusaha ya tetap tidak bisa, tetap karena bisa sama. Dikaitkan itu dengan faktor penyebab munculnya hadiah itu. Gitu. Oh, ya. Meskipun saya tidak menjanjikan kepada si A atau si B, tapi karena dia merasa sudah terbantu, itu tetap termasuk korupsi. Tiba-tiba itu kan kepala dinas kaget, apa ini Pak Fitra gitu. Terima kasih kemarin
bantuan 10 komputernya ini. Jadi ini 10 juta. Kerekam oleh media langsung diciduk itu Pak. Ada pakai beli maku. Iya, nggak ada janjian, tidak berkaitan dengan janjian. Ya, tidak selalu harus berkaitan bahwa dia sudah melakukan kesepakatan atau tidak. Begitu Pak Yunus. Jadi makanya sebenarnya yang saya belum sampaikan juga terkait dengan pendidikan karakter ya, sudah macam teori yang kita lakukan terkait dengan pencegahan korupsi ya. Skripsi saya kebetulan itu adalah undang-undang pembuktian terbalik tidak pidana korupsi di Indonesia. Skripsi saya lupa di mana saya taruh skripsi itu. Yang sebenarnya sangat penting untuk diterapkan, tapi kalau baca sejarah salah satunya yang mengusulkan itu dulu Baharudin Lopa ya. Kalau yang senior pasti pernah sering dengar dulu Baharudin Lopa. Jadi salah satu aparat penegak hukum kita di negara ini yang dicintai oleh warga negara, jadi orang baik gitu. Mengusulkan itu dimunculkan di pasal yang akan disahkan melalui undang-undang, tapi sampai hari ini itu tidak bisa berlaku efektif ya. Jadi undang-undang pembuktian terbalik itu mengakibatkan proses pembuktian itu jauh lebih sederhana dan konsekuensinya berat bagi pelakunya begitu ya. Misalnya tadi Pak Yunus, kasusnya Pak Yunus tadi ya. Jadi tiba-tiba punya motor, handphone baru, punya motor baru di rumahnya. Lalu tetangga atau siapapun lah merasa curiga, kayaknya hasil korupsi itu gitu. Aparat melakukan tindakan dan seterusnya. Di proses pengadilan itu, Pak Yunus, antum harus mampu membuktikan bahwa hadirnya barang tersebut di rumah di milik kita itu tidak ada kaitan dengan jabatan, dengan korupsi. Ya. Tiba-tiba ada Alphard di rumah saya begitu. Ternyata sawahnya bapak saya jual gitu kan. Itu korupsi begitu. Nah, penting sebenarnya pembuktian terbalik itu karena agak repot. Kalau dia tidak bisa membuktikan dirinya bahwa itu tidak korupsi, korupsilah dia gitu logikanya Pak. Ikhwas kalian. Ya. Penting para ikhwah kader ini segera menguasai negara ini dan memperlakukan sistem hukum itu. Gitu. Jadi agak repot. Orang punya harta itu mikir-mikir. Kalau saya tidak bisa membuktikan bahwa ini saya peroleh dengan cara yang sah dan halal, maka dia berpotensi korupsi. Digantunglah kita gitu. Ya, digantunglah orang itu ya, jangan kita lah ya. Gitu, Pak Yar, ini masih ada pertanyaan lagi. Saya bacakan dari chat ini. Yang pertama dari Pak Jaya Sumbawa. Pemerintah melalui kepala desa memberikan bantuan beras raskin kepada 3 dusun yang telah ditentukan di desa tersebut. Tetapi pada saat beras itu datang, Pak Kadesnya tidak menyalurkan pada 3 dusun tersebut, tetapi memberikannya pada dusun lain yang didominasi oleh pemilihnya saat Pilkades. Apakah kepala desa tersebut bisa dikategorikan melakukan korupsi? Korupsi dia, Pak. Kemudian apa tindakan terbaik kita sebagai kader dakwah dan masyarakat secara umum ketika mengetahui hal itu? Mungkin langkah teknisnya, Pak Yar. Oke. Saya jawab langsung ini ya. Iya, langsung. Kalau apa, saya agak terganggu dengan redaksi pertanyaan Ustaz Fitrah ya. Apa langkah terbaik? Nah, kalau langkah terbaik, subjektivitasnya muncul, saya. Iya. Misalnya begini subjektivitas saya ya. Kalau itu tidak efektif, efeknya tidak efektif, dan menimbulkan masalah lebih besar dan seterusnya, maka pilah-pilah lah gitu ya. Nanti merepotkan antum ya. Tapi kalau bicara dengan semangat anti korupsi, laporkan dia. Gitu. Jadilah pejuang anti korupsi kita semua, pionir begitu ya. Perlu kesepakatan ini. Kalau dia jadi kurikulum baru
di kita setelah kita masuk ke wilayah kurikulum KKP ini, maka berlaku sikap negarawan, misalnya ya, memperlakukan sikap negarawan kepada seluruh kader PKS. Ya, kita laporin dia bahwa tindakan yang dilakukan itu prinsipnya sebenarnya merugikan. Kan itu pesan moralnya ini. Selain judul yang kita mau sebut bahwa dia masuk korupsi atau tidak. Ya, substansinya kita akan bicara bahwa sebenarnya Bapak melakukan hal yang salah karena merugikan masyarakat. Penerima haknya itu tidak dapat, orang lain Bapak kasih. Kan bunyi pasalnya, barang siapa karena jabatannya dijanjikan menerima atau menyuap, memperkaya diri sendiri, secara tidak langsung kan memperkaya diri sendiri itu Pak. Ya. Walaupun dia tidak terima, dia kasih berasnya ke tetangga, tapi itu berakibat pada dia bisa dipilih nanti, itu juga bisa korupsi Pak. Ya. Tidak, saya makan berasnya, tapi orang itu milih saya nanti. Lalu terpilih saya, dapat gaji lah saya, kaya lah saya, runutannya ya, memperkaya diri sendiri tetap ujungnya, maka korupsi dia. Nah, pencegahan terkait dengan itu sebenarnya sudah agak lama kita kampanyekan ya, dan aparat penegak hukum juga, KPK dalam hal ini dulu, cuman karena ada hukum juga asas yang menyebutkan bahwa hukum itu kan ditegakkan oleh manusia punya subjektivitas gitu. Jadi berubah-berubah dia. Kalau negara kuat, aparatnya kuat, ya insya Allah juga tegak dia hukum anti korupsi. Saya punya pengalaman sedikit, Ustaz Fitra, dulu di BEM Unram, BEM Universitas ya, mengundang KPK untuk seminar anti korupsi di Unram ya. Saya mengundang 2 orang pembicara nasional itu. Satu Hariansah Salman ya, kalau ada yang masih ingat, itu penyidik. Apa dulu kasus merekam, ya. Lucunya begini kejadiannya, tidak banyak orang tahu ya. Saya punya dosen di Fakultas Hukum itu, sudah almarhum beliau, mantan PR3, Pak Nasir ya. Itu sangat mengidolakan Prof. Mulyono, ya, pakar hukum pidana, Undip kalau nggak salah beliau itu ya, Mulyono itu. Di satu hari tiba-tiba profesor ini diangkat jadi komisioner KPU kalau tidak salah kasusnya itu ya. Lalu mau nyogok kalau tidak salah ya, mau menyuap Hariansah Salman ini orang BPK, auditor ya. Nah, Hariansah itu merekam itu ya, merekam kejadian itu, muncullah dia di TV waktu itu ya, viral begitu, kita jadi sangat terkenal. Akhirnya saya ikhwah ya, undang ke sini untuk bicara. Jadi waktu dia turun, waktu itu bandara masih di Semarang ya, di Rebige. Itu begitu turun, biasalah ya, standar kami menjemput pembicara, mengajak makan, lalu nganter ke hotel tempatnya menginap. Nah itu yang KPK itu nggak berani, ya. Saya undang makan itu, mohon maaf, nggak boleh ikut makan sama kita, ya, nggak boleh Pak Ikhwah, karena berpotensi dia menerima makan karena jabatannya. Gitu. Bagus juga ini saya pikir ya, karena akhirnya biaya konsumsi saya berkurang, Ustaz Fitra. Saya nggak traktir dia makan kan. Hotel dia biayai sendiri, pesawat bolak-balik itu dia biayai sendiri. Nah, pembicara yang ikut memang konsekuensi kita yang undang, ya saya beliin tiket ya. Itu nggak mau dia. Lah, bagus juga ini gitu ya. Termasuk waktu saya kasih, ini Yunus tadi itu ya, waktu saya kasih cenderamata setelah berbicara itu ditolak sama beliau. Ya, nggak boleh Pak Her, nggak boleh gitu ya. Bagus juga ini saya pikir ya. Saya bawa ke BEM itu, cendeраmatanya itu nggak jadi dia terima ya. Jadi
hal-hal mendasar sebenarnya yang perlu kita berlakukan, kebiasaan, mungkin perlu kesepakatan bersama itu ya, ikhwas sekalian. Kesepakatan kita sebagai warga negara untuk menyadari itu dan mengurangi potensi kita melakukan korupsi. Nah itu mungkin yang agak berat akhirnya. Nah kalau sudah bisa kita bersama memahami, memanai, lalu sama-sama melakukan tindakan untuk itu, saya pikir bisa lah. Sampai kami dulu BEM SI ya, BEM tahun 2005-2006 kalau tidak salah itu, si Indonesia itu bikin kesepakatan nasional itu menerbitkan alternatif kurikulum anti korupsi, sekolah anti korupsi ya, UGM kalau nggak salah yang mencetus dulu ya, Hanta Yuda sekarang jadi pembicara gitu, sering muncul di TV One beliau ya, pemilik lembaga survei ya, pemilik Hanta Yuda, kemudian dari Unibro dan seterusnya. Jadi saking semangatnya kita pada karena semangat kita terkait dengan pemberantasan korupsi begitu. Jadi semua aspek, semua unsur pemberantasan itu kita usulkan untuk dicetuskan, dimunculkan, disepakati dan diberlakukan ya. Termasuk sekolah. Ini kan berangkat dari kebiasaan-kebiasaan sebenarnya. Jadi kalau dari kecil dia secara moral tahu itu apa korupsi tidak boleh dilakukan, kan berakibat pada kebiasaan warga negara. Kalau semua tempat berlaku itu, maka ya kan jadi peradaban begitu.